Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mahasiswa PGMI kelas D semester 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai manajemen peserta didik di sekolah MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reza Dwi Fitrianto dengan NIM terakhir 111 dan teman saya Siska Deina Musari dengan NIM terakhir 115. Saya Siti Rofiatul Khairia, NIM terakhir 137. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yakni pengertian peserta didik MI atau SD. Peserta didik merupakan seseorang yang memiliki pilihan dalam menempuh ilmu sesuai dengan harapan dan cita-cita masa depan. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapatkan ilmu pengajaran. Sedangkan secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan perkembangan sehingga memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk sebuah karakteristik serta sebagai bagian dari struktur pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu mengenai tujuan manajemen kurikulum. Sebelumnya, saya akan menjelaskan kembali terlebih dahulu apa sih kurikulum itu. Nah, kurikulum merupakan suatu program pendidikan bagi peserta didik yang dirancang dan digunakan di suatu lembaga pendidikan. Penyusunan kurikulum sendiri itu bertujuan untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional, dan juga kurikulum memegang peranan yang sangat penting akan proses pembelajaran pada suatu lembaga pendidikan. Keberhasilan sebuah kurikulum di lembaga pendidikan juga ditentukan oleh manajemen dari lembaga yang bersangkutan. Lalu, manajemen kurikulum sendiri itu merupakan sebuah proses atau sistem pengolahan kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dengan tujuan untuk mengendalikan kegiatan dalam sekolah agar tercapainya tujuan pembelajaran dan meningkatkan kemampuan pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran. Pembahasan berikutnya yakni mengenai ruang lingkup manajemen peserta didik di sekolah MI atau SD. Dalam ruang lingkup manajemen peserta didik di sekolah MI atau SD meliputi 9 poin, yakni yang pertama, perencanaan peserta didik. Dalam hal pertama yang harus dilakukan dalam manajemen peserta didik yakni dengan mengadakan perencanaan supaya pendidik dapat memikirkan suatu perencanaan dengan matang. Yang kedua yaitu penerimaan peserta didik. Dalam hal ini peserta didik melalui beberapa tahap, diantaranya yakni kebijaksanaan penerimaan peserta didik, sistem penerimaan peserta didik, kriteria penerimaan peserta didik baru, prosedur penerimaan peserta didik baru, problematik penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga yakni ada orientasi peserta didik pada masa ini secara berurutan terdiri dari yang pertama alasan dan batasan orientasi peserta didik, yang kedua tujuan dan fungsi orientasi peserta didik, yang ketiga hari-hari pertama di sekolah, dan yang terakhir ada peran orientasi peserta didik. Selanjutnya yang keempat yaitu mengatur absensi peserta didik. Dalam kehadiran peserta didik di sekolah sangat penting karena dengan kehadirannya akan memungkinkan terjadinya interaksi kegiatan belajar mengajar. Yang kelima yakni ada pengelompokan peserta didik. Peserta didik yang sudah melakukan daftar ulang perlu dikelompokkan atau diklasifikasikan untuk membantu keberhasilan mereka. Kegiatan yang termasuk dalam bagian ini yakni yang pertama urgensi pengelompokan, 2 wacana pengelompokan, 3 jenis-jenis pengelompokan, yang keempat pengelompokan dan penjurusan. Poin ke-6 yakni mengatur evaluasi hasil. Evaluasi ini bertujuan agar mengetahui sejauh mana peserta didik telah mengembangkan performa sesuai apa yang diharapkan. Kegiatan tersebut meliputi A. Alasan perlunya evaluasi hasil belajar peserta didik, B. Batasan evaluasi hasil belajar peserta didik, C. Teknik-teknik evaluasi hasil belajar peserta didik, D. Kriteria-kriteria evaluasi hasil belajar peserta didik, dan E. Tindak lanjut evaluasi hasil belajar peserta didik. Selanjutnya poin ke-7, mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Kenaikan kelas dapat diatur sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing. Yang ke-8, mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out. Mutasi dan drop out dalam sekolah dapat menimbulkan masalah dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, hal tersebut harus ditangani dengan baik. Poin ke-9 yakni kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik.
Pendidikan ini ditentukan atas norma-norma tertentu. Norma-norma tersebut mengharuskan peserta didik untuk mengikutinya. Poin yang terakhir yakni pengembangan diri peserta didik MI atau SD. Dalam pengembangan diri peserta didik merupakan upaya yang sangat penting, bahkan menjadi sebuah esensi dalam lingkup pendidikan, karena peserta didik dapat mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki. Guru juga dapat membimbing peserta didik dalam proses pengembangan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dapat dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.